Mulai. Baik, aljabar pemfaktoran. Saya mau menyelesaikan soal x kuadrat plus 5x plus b dibagi x kuadrat plus 6x plus 8. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, maka teman-teman harus memfaktorkan dulu ya. Yang mana yang harus difaktorkan? Dua-duanya, yang atas dan yang bawah. Yang atas itu disebut penyebut, yang bawah itu disebut kebalik. Yang atas itu disebut pembilang, yang bawah itu disebut penyebut. Oke, kita kerjakan satu-satu dulu aja ya. Kerjakan yang pembilang dulu nih. Yang x kuadrat plus 5x plus 6. Ini difaktorkan, caranya seperti ini kalau memfaktorkan ya. Misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, kita cari A dikali C berapa? A dikali C itu berarti 1 dikali 6 sama dengan 6. Lalu B-nya berapa? Betul, B-nya 5 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mengetahui A dikali C itu sama dengan 6, teman-teman akan gampang menentukan dua angka yang apabila dikalikan itu jadi 6 ditambahkan jadi 5 ya. Coba teman-teman cari dua angka ya. Kalau dikalikan itu jadi 6, ditambahkan itu jadi 5. Kita coba-coba aja satu persatu ya. Misal 1 nih. 1 dikali 6 itu jadi 6 kan? Tapi 1 ditambah 6 enggak jadi 5 kan? Malah jadi 7. Atau kita rubah misalkan 6-nya jadi minus supaya jadi ini kan jadi enggak jadi minus kan? Ya kan? Harus plus berarti. Nah, berarti angka yang pertama salah. Sekarang angka yang kedua berarti nomor 2. 2 dikali berapa supaya jadi 6? 2 dikali 3. Oke, kita tulis. 2 dikali 3 sama dengan 6 benar. Nah, kalau misalkan ini 2, di bawah juga harus 2 kan? Di bawah harus 3 nih. Ini 3, ini 2. 2 ditambah 3 jadi 5 enggak? Jadi. Oke. Nah, berarti bilangan yang pertama atau angka yang pertama ini, angka yang kedua ini, ya. Masukkan ke rumus. Rumus pemfaktoran seperti ini kan? X. Nah, berarti ini plus 2. Yang ini plus 3. Nah, berarti pembilangnya udah ketahuan nih faktornya seperti ini. Nah, sekarang langkah yang kedua, ini langkah pertama masuknya ya. Langkah pertama. Yang ini langkah kedua nih. Tulis ulang penyebutnya. X kuadrat plus 6x plus 8. Nah, langkahnya apa tadi? Cari A-nya dulu. A, B, C-nya. A dikali C berapa? Iya, 1 dikali 8. 1 kali 8. B-nya berapa? Iya, betul, 6. Nah, masukkan ke rumus. Jangan dulu masukkan. Maksudnya cari angkanya, dua angka tersebut. Kalau misalkan dikalikan itu jadi berapa? Ya betul, 8 ya. Kalau misalkan ditambahkan itu jadi 6. Angka berapakah itu? Kita coba-coba dari 1 dulu ya. 1 dikali berapa supaya jadi 8? 1 kali 8, benar nggak? Oke, di sininya masuk nggak? 1 ditambah 8 jadi 9. Ini nggak masuk. Berarti kalau 2 dikali 4 berapa? 8. 2 ditambah 4, 6. Oke, masuk. Berarti 2 dikali 4. 2 ditambah 4. Masukin ke rumus pemfaktoran tadi. X, ya kan? Berarti ini plus 2, yang ini plus 4. Oke. Nah, ini pembilang, ini penyebut. Masukin ke sini ya. Berarti hasil dari ini tuh berapa nih? X plus 2 dikali X plus 3 dibagi ini ya. X plus 2 dikali X plus 4. Ada yang sama nggak? Ada. Ini kita coret ini coret. Nah, berarti jawabannya berapa? Ini X plus 3 dibagi X plus 4. Nah, ini jawaban dari ini. X kuadrat ini dibagi X kuadrat ini. Oke, jawabannya ini. Nah, ada satu lagi nih. Kalau ini mah ada minusnya, jadi agak susah. Tapi nggak apa-apa, sesusah-susahnya matematika akan gampang dikerjakan oleh Pak Dendia. Nah, kita tulis soalnya X kuadrat misalnya dikurangi 3X dikurangi 4 dibagi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Yang mana dulu yang dikerjakan? Betul, yang pembilangnya dulu. Berarti kita proses ya, tulis ulang nih. X kuadrat
dikurangi 3x dikurangi 4 ya. Ini anggap A, ini anggap B, ini anggap C. A dikali C berapa? 1 dikali min 4. Bener nggak? 1 dikali min 4 sama dengan min 4. Nah, B-nya berapa? B-nya min 3. Jangan lupa ya bawa minnya nih. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, cari dua angka kalau dikalikan itu sama dengan min 4. Kalau ditambah itu jadi min 3. Angka berapakah itu? Coba kalau misalkan 1 dikali 4 jadi min 4 enggak? Enggak ya. Atau berarti min 4 ya. 1 dikali min 4 jadi min 4 ya. Benar enggak? Kita tulis kecil dulu coba. 1 dikali min 4 jadi min 4. Kalau misalkan ini dikali ini 1 ini min 4 berarti ini juga 1 ini min 4. 1 dikali min 4 sama dengan min 4. 1 ditambah min 4 sama dengan min 3. Benar, cocok. Berarti ini benar ya. 1 diperbesar kalau udah benar. Nah, berarti benar nih bilangan yang pertama 1, bilangan yang kedua min 4. Masukin ke rumus. Gimana rumusnya? X dikali X. Berarti ini berapa tadi? 1 doang ya. Plus berarti kalau ini min 4. Nah, terus ini baru pembilangnya yang diketahui faktornya kan. Masukin dulu ke sini deh supaya nggak bingung. X min 4 ya. Nah, sekarang kita langkah yang kedua cari perfaktoran dari penyebutnya. X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Tentukan A, B, C-nya. Oke. A dikali C berapa? Betul, min 8 langsung aja ya. Oke, B-nya berapa? Iya betul, min 2. Angka berapakah kalau misalkan dikali itu jadi min 8, kalau misalkan ditambah itu jadi min 2. Contoh dari 1 dulu deh. 1 dikali 8 berarti 8. Atau 1 kali min 8 berarti min 8. Tapi masuk nggak ke sininya? Enggak, terlalu jauh ya. Kalau 2 dikali 4, nah dekat kan ke sini. Tapi kita perhatikan plus minusnya. Misal 2 dan 4. 2 dikali 4, 8 ya kan? Nggak masuk. Berarti ada min nih. Minnya nggak tahu di sini apa di sini. Kita lihat ke sini. Ini kan min 2. Kalau misalkan minnya di sini, nanti di sini min 2 ditambah 4 jadinya plus. Berarti yang min di sini. Kita turunin. Nah, seperti ini. Betul nggak? Nah, berarti 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Betul. 2 ditambah min 4 sama dengan min 2. Betul. Karena apa? Plus dan minus jadi minus. Jadi seperti ini. Ya. Jadi min 2. Betul kan? Oke. Berarti bilangan yang pertama 2, bilangan yang kedua min 4. Kita masukkan ke rumus X. Gimana rumusnya? Jadi ini berapa? 2. Ini min 4. Oke. Ini masukin ke sini. Ini kan pemfaktoran dari ini. Oke, masukin per X plus 2 dikali X kurangi 4 sama dengan, ada yang sama nggak? Ada, ini dan ini coret. Oke. X plus 1 X plus 2. Nah, ini jawabannya. Jawaban dari mana berarti? Ini ya. Jawaban dari ini tuh ini. Oke, maaf ya acak-acakan. Terima kasih. Selamat mengerjakan.